berjumpa kembali jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita beraktivitas, mari kita telaah, mari kita renungkan firman Tuhan untuk hari ini. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas hari yang baru yang telah Engkau berikan pada kami pada hari ini Tuhan, di mana kami dapat beroleh kehidupan yang baru, nafas per nafas kembali. Kami dapat beraktivitas, kami boleh melakukan aktivitas kami Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu yang terus-menerus menyegarkan kami, terutama pada hari ini sebelum kami berangkat ke keseharian kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, hari Rabu, tanggal 30 September tahun 2020, yang tertulis dalam kitab Yunus pasal ketiga ayat 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita pasti mengenal kota Niniwe, suatu kota yang besar, yang luasnya 3 hari perjalanan, yang dimana Allah telah merancangkan akan menghanguskan, akan menghancurkan kota Niniwe itu karena keberdosan mereka, karena kejahatan mereka. Maka Allah mengutus Yunus untuk mengingatkan mereka akan kesalahan mereka tersebut dengan keinginan mereka berbalik, mereka berubah, sehingga Allah akan memberkatinya. Kita tahu Bapak Ibu, setelah Yunus memberitakan akan kesalahan mereka, memberitakan berita Allah bahwa Allah akan menghancurkan mereka kalau mereka tidak bertobat, mereka melalui rajanya telah berubah. Mereka menyesali akan kesalahan keberdosan mereka. Dan Allah pada akhirnya, kita lihat pasal 3 di ayat terakhir, bahwa Allah tidak jadi melakukan seperti yang dirancangkannya itu. Yang menjadi pertanyaan kita, mengapa Allah tidak jadi menghanguskan kota Niniwe? Apakah karena kota Niniwe melalui raja yang berkuasa atau duduk di Abu? Tidak. Allah tidak jadi menjalankan rancangannya karena kota Niniwe melalui rajanya dan masyarakatnya, mereka mau taat mendengar berita Allah dan terutama berubah dari tingkah laku mereka, perbuatan mereka, bukan hanya sekedar kata-kata atau teori. Inilah yang ingin kita pelajari pada hari ini. Rupanya Allah sebenarnya mempunyai satu sisi yang sangat hebat, yaitu Maha Kasih yang penuh dengan anugerah akan pengampunan. Kita tahu di mana kota Niniwe berubah, maka Allah tidak jadi menghanguskannya, tapi Allah malah memulihkan kota tersebut. Ini menjadi pelajaran bagi kita, di mana dalam setiap keberdosaan kita, di dalam kita mencari pengampunan Allah, ada rupa yang Allah minta dari kita, yaitu kita mau berubah dari apa yang sudah kita lakukan. Kata-kata berubah inilah yang Allah inginkan, bukan hanya sekedar kata, bukan hanya sekedar teori, tetapi benar-benar berubah 180 derajat dari titik 0 ke titik yang lain. Kalau kita lihat, kalau lingkaran, maka kalau katakan berubah, dia dari titik 0, dia menjadi ke titik 30 derajat. Inilah yang Allah inginkan. Keberubahan orang-orang yang mengakui akan dosanya. Upah daripada kita mengakui dosa kita dan mau berubah, Allah dengan setianya menganugerahkan kepada kita pemulihan yang baru. Seperti kota Niniwe, Allah tidak jadi menghanguskan, tapi Allah memulihkan itu. Apakah Anda rindu untuk dipulihkan oleh Allah? Maka introspeksilah diri kita.
mengakulah di hadapan Tuhan akan dosa kita dan berubahlah. Karena tidak ada pengampunan, tidak ada pemulihan kalau kita tidak mau mengakui dan bertobat. Oleh karena itu, Bapak Ibu, Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mulai introspeksi diri kita, akui dosa kita. Maka Allah dengan penuh kasih-Nya siap untuk memberikan anugerah, karena Allah tidak pernah mau membinasakan kita manusia, tapi Allah rindu untuk memberkatinya. Tapi dengan satu syarat, kita mau bertobat, berubah dalam kehidupan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, banyak sekali perbuatan, perkataan yang telah kami lakukan Tuhan, yang telah kami keluarkan Tuhan, yang sering sekali Tuhan menyakiti dan melanggar perintah Tuhan. Oleh sebab itu dalam hari ini Tuhan, kami mengaku akan dosa kami Tuhan, dan kami Tuhan dari Roh Kudus-Mu yang menguatkan kami supaya kami boleh berubah Tuhan. Kami boleh berubah dari kelakuan kami yang tidak baik menjadi kelakuan yang Engkau harapkan Tuhan. Kami tidak mampu Tuhan apabila dengan kekuatan tubuh kami, diri kami Tuhan, tapi Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami Tuhan. Karena kami sebab Tuhan rindu akan pemulihan, rindu akan anugerah-Mu, kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kita semua doa permohonan kami Tuhan, kami adalah makhluk berdosa. Ampunilah segala dosa kesalahan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom.